pastikan semuanya sehat, semuanya kuat, dan semuanya masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mengajak kita semua mau berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap yang benar, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Berkati kami, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama di hadapan Tuhan.
karena Tuhan Lagi ya. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Lagi. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa.
di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory glory bagimu, bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Nah, ayat hafalan kita dalam minggu ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1b. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memakai situasi dan karakter dalam perumpamaannya. Nah, yang pertama, ada hakim yang tidak adil. Nah, di satu kota, di situ ada seorang hakim yang sangat dihormati oleh orang-orang di kota itu, mau orang tua, mau anak muda, mau anak-anak kecil, mereka sangat menghormatinya karena dia adalah hakim di kota itu. Nah, hakim ini tinggal di rumah yang namanya rumah pengadilan. Biasanya kalau ada pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, nah di situ orang-orang pergi kepada rumah hakim itu untuk mengadukannya, untuk menceritakan masalah mereka sehingga hakim ini dapat menyelesaikan masalah mereka. Nah, hakim ini tidak ramah adik-adik, mukanya itu sangat cemberut. Dia tidak takut kepada siapapun dan dia juga tidak takut kepada Tuhan Yesus. Nah, hakim ini juga dia tidak mau menolong orang-orang yang miskin. Kalau orang-orang yang miskin datang untuk memohon kepadanya, dia tidak mau menolong mereka. Dia mau hanya menolong orang-orang yang kaya yang bisa membayarnya. Kalau orang-orang miskin, dia tidak menolong karena mereka tidak punya apa-apa. Dia hanya melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri untuk mengenalkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, di situ ada seorang janda sudah
ditinggal suaminya meninggal, dan janda ini dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk bisa menolongnya. Kalau ada terjadi keadaan buruk, nah, di situ ada orang-orang yang berusaha untuk menipu janda ini. Mereka bilang kalau janda ini meminjam uang mereka, sehingga setiap hari mereka datang untuk meminta uang itu. Mana uang kami? Kapan kamu akan kembalikan uang kami? Padahal orang-orang ini berbohong. Janda ini tidak meminjam uang kepada mereka, namun mereka terus datang untuk meminta uang kepada janda ini. Sehingga janda ini datang kepada hakim ini untuk menceritakan apa yang sedang dia alami, karena dia berpikir bahwa hanya hakim satu-satunya itu yang dapat menolongnya. Sehingga pada saat pagi sekali dia datang kepada hakim itu. Dia bilang, "Tuan, tolong aku, karena ada orang-orang yang berusaha untuk menipuku." Namun tuannya ini tidak mau keluar. Tuannya ini tidak membuka pintu. Dia hanya membuka jendelanya. Terus dia bilang kalau dia sangat sibuk dan dia tidak bisa membantu. Namun janda ini dia tidak menyerah. Dia terus datang untuk memohon kepada hakim tersebut, sehingga mungkin 2, 3, 4 kali. Nah, pada hakim ini akhirnya dia mulai berpikir bahwa kalau aku tidak menolong janda itu, dia akan terus menggangguku. Walaupun aku sangat tidak menghargai orang-orang, sangat tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar, dan tidak takut akan Tuhan, tetapi aku harus melakukan sesuatu kepada janda itu sehingga dia tidak terus-menerus mengganggu aku. Nah, tiba-tiba si janda ini datang lagi, dan pada saat itu pun jandanya kaget karena hakim itu duduk untuk mendengarkan ceritanya. Sehingga janda ini mulai bercerita tentang masalah yang sedang dia alami ini, yang sedang dihadapi ini. Sehingga pada akhirnya hakim ini bilang ke dia kalau kamu benar dan pulanglah ke rumahmu, karena saya akan memperingatkan kepada orang-orang tersebut untuk tidak mengganggumu lagi. Jangan khawatir dan jangan takut, karena masalah yang kamu alami ini sudah aku selesaikan. Nah, pada saat itu pun wanita ini sangat bergembira, sangat senang, karena masalah yang dia alami ini sudah diselesaikan oleh hakim tersebut. Hakimnya sudah mau menolong dia, karena selama ini dia takut kalau orang-orang tersebut nanti akan merampas atau mengambil barang-barang yang ada di rumahnya. Bahkan rumahnya sendiri pun pasti akan diambil sama orang-orang tersebut, sehingga dia sangat ketakutan. Tapi ketika dia terus berusaha dan tidak menyerah, dia terus datang memohon kepada hakim tersebut, maka pada akhirnya hakim tersebut pun menolongnya, dan sekarang dia sudah gembira, dia sudah tidak takut lagi. Jadi adik-adik, jika selama ini mungkin ada pergumulan kita yang sedang kita hadapi, ada pergumulan kita yang sedang kita doakan dan belum dijawab sama Tuhan, kita harus tetap
yakin, kita harus terus percaya, karena Tuhan pasti akan mendengarkannya, Tuhan pasti akan menjawabnya indah tepat pada waktunya. Asalkan kita tidak pernah menyerah, kita mau terus berusaha dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkannya, Tuhan pasti akan menjawabnya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus-menerus berdoa kepadamu dengan tidak berjemu-jemu. Dan juga Tuhan, biarlah kami terus berusaha untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah selesai beribadah hari ini, dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih atas kesempatan demi kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami boleh menikmatinya dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan hari ini semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami, lindungi kami, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati semuanya Allah. Terus melindungi kami semuanya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah